Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Minggu tanggal 2 Juli 2023 saya berangkat ke Jakarta. Namun saya lupa kalau hari ini ada Car Free Day sehingga harus dialihkan ke Ring Road Selatan. Dan yang jaraknya hanya 100 meter dan saya akhirnya lari ke situ. Saya bersama Pak Alek ini di 3E27 PO Budiman jurusan Karangpujung Kalideres. Sebelumnya saya sudah memesan ke Pak Alek bahwa saya akan ikut, sehingga saya diberikan bangku di bangku nomor 1 alias bangku paling depan. Namun demikian Pak Alek bilang bahwa ini saya nggak tahu loh ada online apa enggak, tapi nanti kalau ada online ya pindah saja gitu ya. Ya oke lah gitu ya. Meskipun ada agak-agak deg-degan karena kata Pak Alek dia nggak dikasih tahu ada penumpang online atau enggak. Nah ini di Cukang Lolos penumpangnya banyak sekali teman-teman, tetapi tidak ada yang jadi langganan 3E27. Sementara 3E27 ini penumpangnya sudah ada sekitar 20 orang, jadi sudah agak penuh ya. Memang ini kan hari terakhir dari liburan panjang Idul Adha. Di minggu pagi ini digunakan orang-orang untuk kembali ke Jakarta. Terus kita ke Ciopat untuk kontrol, dan di depan ini sudah ada bus dari Karangpujung juga. Banyak juga penumpang di sini ya teman-teman ya. Nah, mengenai yang penumpang online tadi, ternyata di sini ada sedikit slack teman-teman, karena ada penumpang Bekasi ya. Penumpang yang online sudah mesen tiket, ternyata bis Bekasi itu penuh. Di seberang ada itu R133 itu ada gecol itu yang dari depan bis jalan ke belakang, nggak tahu kok ada 3 orang ya. Sepertinya dia sedang membersihkan saringan udara. Nah ini 3E27 yang tampilannya ganteng teman-teman ya, tapi ini error ya, yang seperti tahun minggu yang lalu ada suara indikator ya yang titit gitu ya. Itu ternyata membawa efek tidak hanya pada kendornya indikator, ternyata juga terjadi permasalahan pada pembagi angin, sehingga transmisinya susah dioperasikan, dan posisi tadi adalah posisi mati, tidak bisa bergerak ya. Akhirnya kita semua dipindah ke 345 ya, hampir setengah jam kita nunggu, atau malah 1 jam ya, hampir 1 jam itu tadi kita nunggu kiriman bis 345 yang kita sebut joker ya, karena perannya untuk menggantikan. Nah kembali ke penumpang online tadi, ternyata yang Bekasi itu juga krunya tidak tahu gitu, tidak dikasih tahu sama agen kalau ada penumpang online, sehingga akhirnya penumpang yang harusnya berangkat untuk jalur Bekasi bis pertama menunggu Bekasi yang bis kedua. Sedikit bersih tegang tadi antara penumpang dan personel, tapi sudah dikasih tahu bahwa itu bukan kesalahan personel, karena memang personelnya tidak tahu sama sekali kalau ada penumpang online. Ini ya 3E191 Bekasi. Habis isi solar kita langsung ke Ciamis, dan ini ya di Pool GR sedang ada penyegaran ya, sebelum pada berangkat bisnya. Memasuki kota Ciamis ini kita sepertinya lancar-lancar saja, tidak ada hambatan apapun dan tidak ada tanda-tanda akan ada kemacetan. Sebenarnya sampai di terminal Ciamis ini penumpangnya sudah hampir penuh ya, 32 atau 33 kalau nggak salah. Nah waktu itu Pak Alek ditelepon juga sama Pool Tasik ya untuk masuk ke Pool Tasik, karena ada beberapa penumpang online yang tidak kebagian tempat duduk. Artinya dia tidak kebagian bis Tasik ke arah Jakarta. Namun karena
3E27 yang kemudian berubah menjadi 345 ini sudah full, sudah penuh. Jadi kita bilang bahwa kita tidak bisa ke Tasik. Lagian pula kan ini tadi sudah nunggu sejam ya, nunggu penggantian bis yang yang 3E27 tadi, yang karena pembagi anginnya rusak sehingga tidak bisa oper gigi. Udah mulai rapat. Kalau harus tambah ke Tasik lagi bisa tambah 1 jam, jadi nanti bisa amat sangat terlambat. Dan kita pun sudah jam 9 ya tadi ya berangkat dari Ciopat. Dan ini bisa juga menjadi bis jalur terakhir ya untuk ke Jakarta. Nah, sampai di Ciawi ini macet panjang teman-teman karena adanya perlintasan kereta. Nah, kita coba memanfaatkan momen karena Pak Alex tidak mengikuti jalur Ciawi, lingkar Ciawi ya, dengan alasan agar lebih cepat. Dan akhirnya kita sedikit ngeblong di jalur terdepan, di pintu keluar dari lingkar Ciawi. Ya alhamdulillah kita mendapatkan tempat dan sedikit menghemat waktu. Sampai di perjalanan ini kita sudah hampir sampai di area Gentong ya. Sudah tampak dari bis-bis dari arah Jakarta melintasi kita ya. Tadi ada Sinar Jaya. Dan ini ada Gapuraning Rahayu teman-teman. Di sebelah kanan ini tampaknya agak macet, tapi kita juga sedikit tenang kalau jam segini ini ya, ini sekitar jam 10. Bis dari timur sudah nampak. Nah ini ternyata juga di lingkar di arah Gentong juga tidak begitu padat. Kita hanya berhadapan dengan Prima Jasa. Pak Alex sebenarnya ini mulai menyesuaikan dengan kondisi dari 345 karena memang lama sekali tidak pakai ya. Otomatis settingannya agak berubah karena dipakai oleh kru yang lain. Dan ternyata juga 345 ini klaksonnya mati teman-teman ya. Jadi kita kerepotan, kita nggak bisa klakson. Kalau mau nyalip jengkel sendiri, disalip langsung di sebelah kanannya kaget. Kalau mau diklakson nggak bunyi klaksonnya. Ya sudah, tapi kita tetap jalan saja ya. Kalau ada kesempatan kencang ya kencang. Ini jalur tanjakan Gentong juga terlihat kosong. Saya masih berharap bahwa perjalanan ini akan lancar dan sekitar jam 3 sore sudah sampai di Grogol. Melihat status teman-teman pejalan ya, terutama dari teman-teman GR itu menyatakan ada beberapa kemacetan jauh di depan, terutama di Limbangan. Kita belum sampai Limbangan ya, ini baru sampai di lingkar Gentong. Tidak banyak juga kendaraan yang lewat sini. Oh ya, terkait dengan online tadi memang saya sedikit berbincang-bincang ya, baik dari pihak agen maupun dari personel sendiri. Memang agak kerepotan kalau misalnya agen tidak ada informasi bahwa akan ada penumpang online di jalur tertentu. Seperti Pak Alex ini kan tidak tahu ada yang pesan online atau enggak. Dan ternyata di bisnya Pak Alex ini ada 3 orang yang pesan online, yang 2 lewat aplikasi, yang 1 lewat BRI. Nah, pesan online ini sendiri akhirnya agak ribet juga ya, karena harus konfirmasi ke pusat, kemudian konfirmasi ke kontrol Gentong, dan juga konfirmasi di rumah makan Pananjung di Limbangan ya teman-teman ya. Nah ini kita sudah ada di lingkar Gentong, masih kosong teman-teman, dan ini suasana pagi cukup menyejukkan.
Orang-orang juga sebenarnya yang di pinggir jalan itu ada juga yang mau naik untuk ikut ke arah Kalideres, tapi karena 345 ini adalah bis joker, bis pengganti jalur, maka stikernya belum diganti ya, karena tadi mendadak dibawa oleh mekanik buat gantiin yang 327. Ini stikernya masih Karangpucung Cilegon. Jalur masih cukup kosong teman-teman, dan ini ada beberapa kontainer yang menepi ya, mungkin menunggu mesinnya dingin, atau mungkin juga sudah tahu info sebelumnya kalau di depan itu ada macet parah. Enaknya jalan pagi itu seperti ini, kita bisa menikmati sekitar ya teman-teman ya. Kosong teman-teman. Nah itu gede yang ini Pak, Iveco. Nah sepanjang perjalanan tadi kita melihat, nah seperti ini teman-teman, ini adalah camper van dari luar negeri ya, mungkin ada sekitar 6 bahkan 8 unit yang melintas tadi. Itu adalah para peturing dari Eropa, platnya ada huruf D ya, artinya dari plat Denmark. Ada berbagai merek, ada Mercy, Iveco, Fiat gitu ya, yang di telinga kita mungkin tidak begitu akrab dengan merek-merek tersebut, padahal di Eropa sudah banyak. Mercy yang dipakai pun Mercy Sprinter yang besar-besar dan gardan ganda, bagus sekali mobil-mobil camper van itu. Dan ketika saya sekolah di sana di Eropa, camper van ini banyak diminati karena sering dipakai buat pindah-pindah rumah gitu ya. Ini ada gambaran yang Rahayu. Cukup tenang teman-teman, ini baru sekitar jam 11 kita sudah ketemu bis dari barat. Ya kembali ke camper van itu tadi, kenapa orang-orang Eropa itu menyenangi camper van ya? Karena mereka mempunyai libur panjang. Juni-Juli itu adalah libur dari musim panas, sehingga orang-orang Eropa biasanya melakukan libur panjang ke negara lain, terutama negara-negara tropis. Musim panas itu bukanlah hal yang cukup menyenangkan, karena artinya musim panas adalah matahari itu berada lebih lama di siang hari. Jadi siang harinya lebih panjang daripada malam hari. Dan kita memasuki jalur Lewo ya kalau nggak salah ini ya, antara Limbangan sama Lewo ini sudah macet teman-teman ya. Dan saya tidak menampilkan video macet ini yang terlalu panjang gitu ya. Mungkin ada 2 jam, sekitar 2 jam kita macet seperti ini. Bahkan kita itu mungkin harusnya sudah sampai rumah makan. Melaju pelan-pelan, dan ketika kita ketemu di sekitar Pasar Lewo, Pasar Limbangan, Pasar Lewo ya teman-teman ya. Ini ada petugas tadi papasan sama kita, menyuruh kita segera jalan ke depan, dan ternyata ini dibikin 1 jalur teman-teman ya. Ya tanpa membuang-buang kesempatan lagi, kita langsung gaskan sekenceng-kencengnya ya, agar kita bisa mengambil jarak terjauh dari mulainya diberlakukan 1 arah. Jadi ini biasanya 2 arah, ada arah berlawanan, tapi sama petugas dikosongkan yang dari arah barat, sehingga kita bisa melaju lebih jauh dan lebih cepat. Kita juga agak heran ya, kenapa banyak kendaraan yang terlibat kemacetan, padahal tidak ada penutupan jalan akibat dari, biasanya kan pasar tumpah ya. Tadi teman-teman sendiri lihat di Pasar Lewo itu pasarnya nggak begitu ramai, dan juga kita tidak menemukan adanya perbaikan jalan.
tapi kok macet, iya kan? Dan ternyata kalau saya usut, saya pikirin gitu ya, sepertinya ini macetnya ini karena terlalu banyak kendaraan yang keluar. Mungkin kendaraan-kendaraan pribadi ini banyak yang keluar dari kampung halaman kembali ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini libur panjang ya, ini adalah sebuah kesempatan emas bagi para pengusaha PO Bus untuk menampilkan atau untuk menjalankan trayek secara full. Artinya yang biasanya jalan 4-5 itu bisa jalan 10. Saya tanya ke personil GR lewat WA ya, bagaimana kondisi di Kabupaten Rahayu gitu kan. Oh, di sana ini ada 10 keberangkatan full seat semua atau PJ ya, pas jok. Alhamdulillah ya, semuanya pas jok. Nah, ini juga kenapa saya nggak naik GR ya, karena GR itu sudah dari Karangpuncung penuh. Jadi kalau saya naik, saya malah bisa ke bagian bangku yang belakang. Makanya saya memilih naik Budiman dulu ya ini, karena Budiman tidak menaikkan penumpang selain dari janjian via telepon atau pesan via telepon itu dan naik sana, Pak. Jadi ada sedikit jaminan bahwa pas saya dibuka malah lagi istirahat, pas mau keluar udah ditutup lagi. Kita masuk di jalur satu arah karena penutupan yang dilakukan oleh petugas. Kita coba untuk secepat-cepatnya menyingkat waktu teman-teman ya. Nah, indah kan teman-teman kalau pagi hari seperti ini. Setengah jam yang lalu itu GR yang setengah jam di Ciopat itu baru sampai sini, Pak. Harusnya sudah sampai tol itu. Ada Pahala Kencana Bandung Denpasar sedang istirahat di rumah makan. Dan kita lanjutkan terus perjalanan ke arah barat di mana kita sedang mendapatkan satu jalur kosong. Susah nggak ada klakson ya, Pak ya? Iya. Ada klakson. Di sebelah kanan kita ini ada Prima Jasa ya, itu adalah full control. Jadi di sepanjang jalur ini Prima Jasa memiliki beberapa kontrol, ada yang di Malangpong, yang di sini ya, ini hampir ke arah Lewo, dan juga beberapa tempat sebelumnya di area Nagrek. Memang kalau yang namanya bis yang berbasis pada tarif kawasan memang harus memiliki beberapa kontrol karena untuk melihat kesesuaian antara jumlah penumpang, jalur yang dilalui atau destinasi dari masing-masing penumpang, juga untuk melihat berapa pemasukan yang ada dari masing-masing penumpang atau dari penumpang yang membayar tiket. Sebagaimana Budiman juga ada beberapa kontrol teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan tadi itu banyak sepeda motor yang dihentikan oleh petugas untuk memberikan kesempatan kepada kendaraan-kendaraan akap melintas ke arah barat. Nah, banyak petugas di pinggir jalan teman-teman. Terima kasih pada Bapak petugas yang telah membersihkan jalur sehingga kita bisa melaju. Hampir sekitar 11 menit ya sebelum kita terhenti di kemacetan akibat jalur dibuka kembali dua arah. Nah, di depan ini ada Prima Jasa yang sedang menaikkan penumpang.
Sebelah kanan kita juga lihat di setiap outlet dari jalan itu dijaga oleh petugas. Ditahan dulu ya, ini seperti ini ya, ditahan ini sampai pom bensinnya penuh agar kendaraan tidak masuk di jalur. Usai menyalip Prima Jasa, kita terus melaju ke arah barat. Nah, di sini nampak Bapak petugas menghentikan serombongan sepeda motor ya, agar tidak melintas ke arah timur dulu untuk memberikan kesempatan kita-kita yang sudah terlalu lama mendapatkan kemacetannya dari tadi. Pasar Limbangan pun hari ini tidak begitu ramai oleh pedagang, dan ini Bapak petugas masih menahan kendaraan dari barat ya, banyak sekali sepeda motor, banyak sekali teman-teman. Kesempatan diberikan kepada kita untuk melaju ke arah barat. Wah, ini mantep banget. Tinggal dikit loh Pak, dikit mandek. Itu yang sana Pak ya. Ternyata di rumah makan Pananjung kita dihentikan oleh petugas ya. Sini, Pak. Ini masih jalur searah dan kita dilarang untuk masuk ke rumah makan biar cepet. Makan dulu. Jadi baik yang masuk maupun yang keluar ditahan dulu ini teman-teman. Kita kemudian akhirnya menunggu di pinggir jalan, dan itu di sebelah kanan itu Pak Yayan itu ya, itu yang ngontrol ya, dia yang mengalah untuk nyebrang jalan dan melakukan pemeriksaan. Akibatnya di sini kita tidak bisa istirahat, hanya menunggu kontrol dan kemudian jalan kembali. Pak Yayan pun sejak tadi kita mau berangkat ya masih di sekitar Mergo itu sudah telepon agar Pak Alek ini membawa penumpang dari situ ya. Tapi karena sudah penuh ya sudah, kita nggak bawa penumpang dari rumah makan Pananjung. Luar biasa animo masyarakat untuk naik kendaraan umum untuk kali ini karena adanya libur panjang. Dan memasuki tol kita di Cipularang ini sekitar KM 149 129, kita ketemu Kaporanning Raya. Kalau yang tangannya ini tangannya galon ini. Iya galon. Pertemuan dua jalur sih ya. Pertemuan antara jalur dari Padalarang dan jalur dari Cipularang ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang ya. Dari Cilenyi banyak, dari Padalarang juga banyak. Dan kita diberikan kesempatan untuk melaju di sebelah kiri. Luar biasa.
Kemacetan di sini cukup panjang teman-teman ya. Dan lihat teman-teman, sebelah kiri kita itu adalah para penumpang, calon penumpang yang berdiri di pinggir tol untuk menunggu bis yang bisa mengangkut mereka menuju ke ibu kota. Lancar 154. Meskipun di kiri ini kelihatannya cukup lancar, tapi sebenarnya di depan sana kemacetan panjang menghadang. Dan tadi beberapa tempat di rest area sengaja ditutup bapak polisi karena sudah penuh. Ini ada Pandawa pariwisata berjalan pelan. Dan kita memasuki KM 88, antrian cukup panjang. Istirahat di KM 88 ini cukup melelahkan teman-teman karena jalan yang penuh, sehingga untuk masuk jalur pemeriksaan aja susah. Begitu kita dapat parkir, kita langsung parkir, dan para penumpang ada kesempatan untuk makan ya, makan siang yang digantikan oleh malam. Sejaman lah kita ya di sini ya teman-teman ya. Dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Saya turun di Citraland itu sudah pukul 22:30. Sungguh perjalanan yang sangat panjang dan lama. 15,5 jam teman-teman, berangkat pukul 7 sampai di Grogol di Citraland itu pukul 22:30. Dan ini merupakan perjalanan saya terpanjang dengan PO Budiman, yang harusnya 7 jam ya, rata-rata 7 jam menjadi 15 jam. Cukup menjadikan rekor, walaupun ini sudah terbilang cepat karena bisa menyalip bis-bis yang sudah berangkat duluan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa kapan-kapan. Salam.